Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi perbandingan trigonometri. Sebelumnya kita membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kali ini kita akan membahas perbandingan trigonometri suatu sudut di berbagai kuadran. Di sini ada koordinat kartesius pada suatu trigonometri, di mana kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat, semua nilai bernilai positif. Sedangkan untuk kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat, itu hanya sin dan kosekan saja yang bernilai positif. Untuk kuadran 3, dari 180 derajat sampai 270 derajat, hanya tangen dan kotangen saja yang bernilai positif. Dan untuk kuadran 4, dari 270 derajat sampai 360 derajat, itu hanya cos dan sekan saja yang bernilai positif. Untuk lebih memahaminya, kita akan lihat contoh. Di sini jika cos B itu sama dengan negatif 6 dibagi 10. Sudut B berada di kuadran 2. Kuadran 2 sebelah mana? Sebelah sini ya. Dari 90 derajat sampai 180 derajat. Maka nilai sin B dan tangen B. Untuk mencari nilai sin B dan tangen B, pertama kita buat segitiganya dulu di kuadran 2. Misalkan sudut B-nya itu ada di sini. Ingat kembali, untuk rumus sin itu adalah demi cos sami tangen desa. Oke. Nah, di sini yang udah diketahui adalah cos beta. Cos beta. Cos itu rumusnya adalah sami, samping dibagi miring. Oke, sekarang sampingnya berapa? 6. Ini sudut, maka sampingnya 6. Dan miringnya itu 10. Nah, ini sisi miringnya yaitu 10. Sekarang yang belum diketahui adalah sisi depan. Nah, sekarang untuk mencari sisi depan, kita menggunakan rumus Pythagoras. Berarti sisi depan X sama dengan akar sisi miring dikurangi sisi samping. Berarti 10 kuadran dikurangi 6 kuadran. X sama dengan akar 100 dikurangi 36 sama dengan akar 64. Akar 64 adalah 8. Berarti maka nilai X-nya kita ganti 8. Sin B, kita akan mencari sin B. Sin B itu rumusnya, sin itu apa? Demi, depan, miring. Berarti depannya adalah 8, miringnya adalah 10. Lihat, kuadran 2 itu hanya sin dan kosekan yang bernilai positif. Maka nilai sinnya itu bernilai positif. Lihat di sini ya, 8/10-nya bernilai positif. Dan untuk cos B itu bernilai negatif, yaitu negatif 6/10. Sekarang kita akan mencari tangen B. Tangen itu bernilai positif atau negatif. Lihat kuadran 2 itu hanya sin dan kosekan saja yang bernilai positif. Berarti tangen B-nya bernilai negatif. Rumus tangen itu /, depan, ini sisi depan, dibagi sisi samping. Berarti hasilnya negatif 8/6. Yang kedua, yaitu kita akan membahas relasi sudut. Yang pertama, perbandingan trigonometri untuk sudut alfa di kuadran 1, yaitu A-nya itu lebih besar dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Gambar kuadran pada koordinat kartesiusnya itu seperti ini ya, berarti segitiganya itu berada di kuadran 1. Ini kuadran 1 ya. Untuk rumus relasi sudutnya, sin 90 derajat dikurangi alfa itu sama dengan cos. Lihat di sini sin berubah jadi cos.
cos berubah jadi sin, tangen berubah jadi kotangen, kosekan berubah jadi sekan, sekan berubah jadi kosekan, dan kot berubah menjadi tangen. Ini rumus relasi sudut. Contoh, misalkan di sini sin 90 derajat dikurangi 60 sama dengan cos 60. Sin 90 dikurangi 60, 90 dikurangi 60, 30 derajat. Berarti sin 30 derajat itu sama dengan cos 60 derajat. Berarti sin 30 derajat sama dengan 1/2. Kalian ingat-ingat kembali lagi tabel sudut-sudut istimewa yang sebelumnya pernah Ibu berikan di video pembelajaran pertama. Yang kedua, cos 90 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan sin 60. Kita ambil yang 60-nya saja ya, berarti sin 60. Cos 90 dikurangi 60 yaitu cos 30 derajat itu akan sama dengan sin 60 derajat. Cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Yang kedua, perbandingan trigonometri sudut alfa di kuadran 2, di mana alfanya itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Untuk kuadran pada koordinat kartesius di kuadran 2, berarti segitiganya itu berada di kuadran 2 ya, sudutnya itu berada di kuadran 2. Gambarnya seperti ini. Untuk relasi sudutnya itu sin 90 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat ditambah alfa sama dengan min sin. Berarti di sini nilainya berubah ya. Sin itu sama dengan cos, cos sama dengan negatif sin, tangen negatif kot, kosekan sama dengan sekan, sekan berubah menjadi negatif kosekan, dan kotangan berubah menjadi negatif tangen. Kenapa ini ada negatif sin, negatif kotangan, negatif kosekan, dan negatif tangen? Kita lihat ya, di kuadran 2 itu hanya sin dan kosekan saja yang nilainya positif. Lihat di sini sin berubah menjadi cos, cosnya bernilai positif. Sedangkan kosekannya juga sama, dia itu bernilai positif. Berarti kosekan sama dengan sekan, sekannya bernilai positif. Berarti selain sin dan kosekan semuanya bernilai negatif. Contoh di sini ada sin 150 derajat. Nah, 150 derajat dia berada di kuadran 2, yaitu di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk mencari nilai sin 150 derajat itu sama dengan menggunakan rumus sin 90 derajat ditambah alfa derajat sama dengan cos alfa derajat. Berarti sama dengan sin 90 derajat ditambah 60 derajat. Ini 90 ditambah 60 yaitu 150. Kita lihat ya rumusnya ya. Di sini kan ada 90 derajat ditambah alfa derajat. Kita ambil yang alfanya saja. Berarti di sini kita ambil adalah 60 saja. Sin itu berubah menjadi cos, berarti sama dengan cos 60 derajat. Kita ambil yang 60-nya ya. Sama dengan cos 60 derajat. Kita ingat kembali tabel istimewanya berapa? 1/2. Atau kita juga bisa menggunakan rumus sin 180 derajat dikurangin alfa derajat sama dengan sin alfa derajat. Ya, kita bisa menggunakan rumus ini atau bisa menggunakan rumus yang pertama. Contoh untuk menggunakan rumus yang 180 derajat dikurangin alfa derajat. Di sini diketahui cos 120 derajat. Berarti kita menggunakan rumus cos 180 derajat dikurangin alfa. Berarti cos 180 derajat dikurangin 60, itu hasilnya 120. Nah, berarti habis dari cos nilainya bernilai negatif ya, karena dia berada di kuadran
2 yang nilainya positif hanya sin dan kosekan. Sin dan kosekan yang bernilai positif. Berarti sama dengan negatif cos alfa. Cos alfanya yaitu 60, berarti 60 derajat. Berarti nilai dari cos 60 yaitu 1/2. Di sini ada tanda negatifnya, berarti hasil dari cos 120 derajat itu sama dengan negatif 1/2. Yang ketiga, perbandingan trigonometri sudut alfa di kuadran 3, di mana alfanya itu lebih dari 180 derajat kurang dari 270 derajat. Untuk kuadran pada koordinat kartesiusnya kira-kira seperti ini ya, dia sudutnya ini, sudut alfanya ini berada di kuadran 3. Kita ingat kembali ya, kalau kuadran 3 itu hanya tangen dan kotangan saja yang bernilai positif, yang lainnya berarti bernilai negatif. Untuk relasi sudutnya, rumusnya itu adalah sin 180 derajat ditambah alfa derajat sama dengan negatif sin alfa derajat ya. Untuk cosnya berarti berubah menjadi negatif cos. Tangan itu sama dengan tetap tangan. Kosekannya berubah menjadi negatif kosekan. Sekan berubah menjadi negatif sekan dan kotangan tetap menjadi kotangan ya. Contoh, di sini misalkan kita akan mencari tangan 210 derajat sama dengan tangan 180 derajat ditambah 30. 180 ditambah 30 yaitu hasilnya 210. Berarti sama dengan tangan 30 derajat. Kita ambil yang 30 derajatnya saja ya. Karena lihat ini rumusnya ya. Tangan 180 derajat ditambah alfa derajat sama dengan tangan alfa derajat. Berarti kita ngambil yang tangan alfanya saja. Berarti tangan 30. Kita ingat kembali tabel istimewanya bahwa tangan 30 itu sama dengan 1/3 akar 3. Untuk sudut relasi di kuadran 3 kita bisa menggunakan rumus yang 180 derajat ditambah alfa derajat atau 270 derajat dikurangin alfa derajat. Yang keempat yaitu perbandingan trigonometri sudut alfa di kuadran 4, di mana alfanya itu lebih besar dari 270 derajat kurang dari 360 derajat. Untuk kuadran pada koordinat kartesiusnya itu berarti sudutnya itu dia berada di kuadran 4, di mana hanya nilai cos dan sekan saja yang bernilai positif. Untuk relasi sudutnya itu rumusnya 270 derajat ditambah alfa. Nah, untuk sin itu berubah menjadi negatif cos. Untuk cos berubah menjadi sin. Untuk tangan berubah menjadi negatif kotangan. Untuk kosekan berubah menjadi negatif sekan. Untuk sekan berubah menjadi kosekan dan kot berubah menjadi negatif tangan. Ingat ya, bahwa nilai yang positifnya itu hanya nilai cos dan sekan. Berarti cos ini berubah menjadi sin positif dan sekan ini berubah menjadi kosekan positif. Yang lainnya berarti bernilai negatif. Contoh, 330 derajat sama dengan, tadi kita menggunakan rumus yang sin 330 derajat, berarti sin 270 derajat ditambah 60 derajat. Ini 270 ditambah 60 hasilnya 330. Lihat, sin berubah menjadi negatif cos. Kenapa? Karena yang bernilai positif itu hanya cos dan sekan. Berarti sama dengan negatif cos 60 derajat. Kita ambil yang 60 derajatnya saja. Jadi nilai dari sin 330 derajat itu sama dengan negatif 1/2 atau nilainya itu sama dengan negatif cos 60. Sekian video pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.